Selamat siang untuk Ibu Setia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang membawakan chapter 11 dan chapter 12. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan kedua teman saya, yaitu saya dengan Aurelia Zawarasadi, dengan kedua teman saya, Firanda dan Ria Vanlianto. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu chapter 11 dengan judul Managing Change and Innovation dan chapter 12 Managing Human Talent. Oke, next slide. Masuk ke 11.1. Di 11.1 itu ada innovation and the changing workplace, atau bisa diartikan dengan perubahan organisasi yang didefinisikan sebagai adopsi ide atau perilaku baru oleh organisasi. Selain innovation and the changing workplace ini, terdapat disruptive innovation di dalamnya, atau bisa diartikan dengan inovasi yang mengganggu. Inovasi yang mengganggu ini menjadi tujuan bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif secara global, dan inovasi yang mengganggu ini lumayan cukup mengacu pada inovasi dalam produk atau layanan yang biasanya dimulai dari yang kecil dan akhirnya sepenuhnya menggantikan teknologi produk atau layanan yang ada untuk produsen dan konsumen. Beberapa pengamat berpikir perusahaan di pasar berkembang seperti Cina dan India, atau bisa disebut dengan cutukol, dan berkembang kemudian dengan cepat dan hati-hati mengemas kembali untuk dijual di negara maju. Selain disruptive innovation, ada juga the ambidextrous approach. Ambidextrous approach ini adalah perubahan. Perubahan ini kan lumayan cukup berpengaruh di banyak organisasi, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ambidextrous approach ini. Pendekatan ambidextrous approach ini berarti menggabungkan struktur dan proses yang tepat untuk dorongan kreatif untuk mengimplementasikan inovasi yang sistematis, misalnya struktur yang longgar, fleksibel, dan kebebasan karyawan yang lebih besar sangat cocok untuk penciptaan dan inisiasi ide. Namun, kondisi yang sama ini seringkali menyulitkan penerapan perubahan karena karyawan-karyawan tuh biasanya cenderung tidak mematuhinya atau banyak yang melanggar. Dengan pendekatan ambidextrous ini, manajer mendorong fleksibilitas dan kebebasan untuk berinovasi dan mengusulkan ide-ide baru dengan departemen kreatif dan mekanisme lainnya. Ada juga Visa yang mendirikan lab inovasi untuk mendorong pendekatan ambidextrous dan mencoba menghindari gangguan dalam urusan cara orang membayar pembelian. Next slide. Masuk ke 11.2, yaitu ada Changing Things, New Products and Technologies, atau produk baru dan teknologi-teknologi baru. Sebelumnya, New Product and Technologies ini udah didirikan dari 2014 oleh Robin Hood. Yang pertama itu yang berdiri adalah perusahaan pialang atau perusahaan saham. Dia lumayan cukup menghasilkan banyak sekali new products dan teknologi. Salah satunya itu adalah kebugaran digital. Dia membuat jam tangan itu untuk kebugaran digital, jadi kayak dia pendeteksi olahraga gitu. Kalian kalau misalnya olahraga tuh kayak lari nih, mau lari pagi, terus itu tuh bisa diatur dari jam tangan kalian. Itu tuh dibuat dari perusahaannya Robin Hood. Jadi produk dan layanan innovation ini cara utama di mana organisasi beradaptasi dengan perubahan teknologi pasar dan petisi lainnya. Salah satu contoh inovasi layanan itu adalah Robin Hood yang berbasis di Amerika Serikat. Perubahan produk dan layanan ini terkait juga dengan perubahan teknologi organisasi. Perubahan teknologi ini juga bisa diartikan sebagai perubahan dalam proses produksi organisasi, bagaimana organisasi melakukan pekerjaannya. Perubahan teknologi ini dirancang untuk membuat produk atau jasa menjadi lebih efisien atau memudahkan, jadi lebih modern juga. Contoh lain dari perubahan teknologi ini termasuk pengurangan sayap yang meningkatkan efisiensi pada pesawat di Southwest Airlines, yaitu adopsi mesin penyutiran surat otomatis, dan ada 3 strategi inovasi penting untuk mengubah produk dan teknologi. Strategi pertamanya itu ada eksplorasi. Eksplorasi ini melibatkan perancangan organisasi untuk mendorong kreativitas dan inisiasi ide-ide baru.
Ada juga strategi kerjasama. Kalau strategi kerjasama ini lebih mengacu sama penciptaan kondisinya. Jadi sistemnya itu dia fasilitasi internal dan koordinasi eksternal dan berbagi pengetahuan lainnya. Akhirnya peran inovasi ini membawa manajer menerapkan proses struktur untuk memastikan bahwa ide-ide baru ini dapat dibawa ke depannya untuk penerimaan implementasi. Masuk ke 12A, ada exploration, dia sama juga kayak eksplorasi yang tadi udah saya jelaskan. Eksplorasi ini bisa diartikan tahap di mana ide-ide untuk produk yang teknologinya baru lahir. Jadi kayak orang-orang terkenal tuh pasti dia pakai eksplorasi. Termasuk Edwin Land. Dia menemukan kamera Polaroid. Jadi membuat teknologi ini selain membutuhkan kemampuan, membutuhkan kreativitas juga yang tinggi. Jadi kreativitas itu memungkinkan ide-ide baru muncul. Kreativitas mengacu pada generasi penulis baru yang merancang organisasi untuk eksplorasi dengan menetapkan kondisi dan mendorong derajat yang mungkin memenuhi kebutuhan yang dirasakan atau menanggapi peluang bagi organisasi. Orang-orang kreatif sering dikenal karena personalitasnya. Pikirannya terbuka, rasa ingin tahunya tinggi, pendekatan terfokus pada pemecahan masalah, ketekunan, sikap santai dan menyenangkan. Jadi kayak mereka tuh punya imajinasi yang tinggi untuk fokus membuat barang. Jadi kreativitas itu juga dapat dirancang di dalam organisasi. Sebagian besar perusahaan juga menginginkan karyawan yang kreatif. Udah pasti perusahaan-perusahaan besar tuh mencari atau merekrut orang yang punya kreativitasnya tinggi supaya dia bisa membantu produk dalam perusahaan tersebut atau membantu pekerjaan tersebut lebih cepat. Jadi sebagian besar perusahaan itu dia udah merekrut kan nih. Jadi dia banyak sekali orang yang ingin masuk perusahaan itu tuh kayak pasti memantaskan diri dengan kreativitasnya. Jadi manajer ini bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan kreativitas berkembang. Jadi kalau udah ngelamar di situ pasti udah tahu konsekuensinya tuh harus dituntut seperti itu. Masuk ke 11.2b ada cooperation. Cooperation ini ide. Ide-ide untuk inovasi produk dan teknologi biasanya berasal dari tingkat organisasi yang lebih rendah dan perlu mengalir secara horizontal lintas departemen. Selain itu, orang dan organisasi di luar perusahaan dapat menjadi sumber ide inovatif yang kaya. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal. Transformasi dalam cara mereka menggunakan ide-ide baru itu ada di Institute of Technology atau MIT. Dia menyarankan bahwa menjaga penelitian dan manufaktur tetap jelas, membantu perusahaan menjadi inovatif. Jadi nggak cuma kreativitas yang dibutuhkan. Jadi penelitian dan menggunakan manufaktur itu jelas membantu perusahaan buat jadi lebih inovatif. Misalnya GA, Custom Building. Mereka itu tetap hidup karena perusahaan tidak memiliki produk hit selama bertahun-tahun. Jadi mereka untuk memastikan pembuatan, pengujian, dan produksi itu untuk menggunakan teknologi baterai. Contohnya baterai baru Sony Electronics ya, yang pernah menjadi lambang kesuksesan inovasi di Jepang. Secara langsung teknologi baterai telah ditemukan. Nah idenya ini ditemukan oleh GA Custom Building ini. Jadi mereka bukan cuma pakai kreativitas, kayak mereka tuh perlu penelitian lagi. Jadi ide-ide itu tuh perlu diteliti lagi oleh atasan mereka. Oke, kita masuk. Oke, masuk ke 11 bagian 2C. Ada innovation rules. Itu aspek ketiga dari inovasi produk dan teknologi adalah menciptakan mekanisme struktural yang memastikan ide-ide baru dibawa ke depan, diterima dan diimplementasikan. Manajer dapat secara langsung mempengaruhi apakah kewirausahaan berkembang dalam organisasi dan mengekspresikan menurut kegiatan kewirausahaan dan memberikan karyawan tingkat otonomi dan penghargaan learning dan pengembalian resiko. Salah satu faktor penting adalah mendorong ide juara.
Orang yang melihat kebutuhan dan memperjuangkan perubahan produktif dalam organisasi, perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi selain perubahan itu bakal terjadi kalau ada energi, usaha, dan niat. Kreativitas juga diperlukan. Jadi energi dan usaha pribadi diperlukan untuk mempromosikan ide baru untuk sukses. Contohnya, Texas Instruments mempelajari 50 pengenalan produk barunya. Sebuah fakta mengejutkan muncul. Tanpa kecuali, setiap orang yang gagal tidak memiliki seorang juara yang bersemangat. Sebaliknya, sebagian besar produk baru yang berhasil memiliki juara seperti itu. Jadi, manajer membuat keputusan segera, tidak ada produk baru yang akan disetujui kecuali seseorang memperjuangkannya. Demikian pula di SRI Internasional, sebuah firma R&D, para manajer menggunakan pepatah, tidak ada juara, tidak ada produk, dan tidak ada pengecualian. Jadi, para manajer itu nggak mau kayak kita cuma buat produk, habis itu diserahin gitu aja. Kayak kita nggak perjuangin itu produk. Kayak misalnya kalau udah ditolak nih sama perusahaan, kayak kita ya udah kita ambil balik produknya. Perusahaan tuh maunya kita buat produk, tapi kita perjuangin biar produk itu bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. Jadi bukan cuma pakai kreativitas, jadi kita pakai energi dan usaha juga. Kemudian bab berikutnya 11 strip 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Training and development. Pelatihan adalah salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengubah pola pikir orang. Perusahaan yang sukses ingin memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan untuk semua orang. Organization Development. Pengembangan organisasi atau OD adalah proses perubahan yang terencana dan sistematis yang menggunakan pengetahuan dan teknik ilmu perilaku untuk meningkatkan kesehatan dan efektivitas organisasi melalui kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungannya, meningkatkan hubungan internal, dan meningkatkan kemampuan belajar dan memecahkan masalah. Dalam pengembangan organisasi, dapat membantu manajer mengatasi setidaknya 3 jenis masalah di bawah ini, yaitu merger atau akuisisi. Merger atau akuisisi adalah hasil keuangan yang mengecewakan dari banyak manajer, dan akuisisi disebabkan oleh kegagalan eksekutif untuk menentukan apakah gaya administrasi dan budaya perusahaan kedua perusahaan cocok. 2. Penurunan revitalisasi organisasi, yaitu organisasi yang mengalami masa kemunduran dan revitalisasi mengalami berbagai masalah, termasuk tingkat kepercayaan yang rendah, kurangnya inovasi, pergantian yang tinggi, dan tingkat konflik serta stres yang tinggi. 3. Manajemen konflik. Konflik yang dapat terjadi dan di mana saja dan kapan saja dalam suatu organisasi yang sehat. Misalnya, tim produk untuk pengenalan paket perangkat lunak baru dibentuk di perusahaan perangkat lunak. Kegiatan OD menggunakan berbagai teknik khusus untuk membantu memenuhi tujuan pewaris. 3 dari yang paling populer dan efektif adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan membangun tim, kegiatan survei umpan balik, intervensi kelompok besar. Langkah-langkah OD. Teori yang mendasari OD mengusulkan 3 tahap berbeda untuk mencapai perubahan perilaku dan sikap. Tahap pertama, unfreezing, membuat orang-orang di seluruh organisasi sadar akan masalah dan kebutuhan akan perubahan. Tahap kedua, perubahan. Terjadi ketika individu bereksperimen dengan perilaku baru dan mempelajari keterampilan baru untuk digunakan di tempat kerja. Tahap 3, rephrasing. Terjadi ketika individu memperoleh sikap atau nilai-nilai baru yang diamandemen oleh organisasi. Implementing change. Langkah terakhir dalam proses perubahan adalah implementasi. Ide baru yang kreatif tidak akan menguntungkan organisasi sampai ide itu ada dan digunakan.
Manajer sering frustasi karena karyawan tampaknya menolak perubahan tanpa alasan yang jelas. Untuk menerapkan perubahan secara efektif, penting untuk menyadari alasan orang menolak perubahan dan menggunakan teknik bersama yang dapat mengatasi penolakan dan mendapat dukungan karyawan. Why do people resist change? Yang pertama, kepentingan diri sendiri. Orang biasanya menolak perubahan yang mereka yakini, bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Karyawan yang sering tidak mempercayai niat di balik perubahan atau tidak memahami bahwa Anda tidak dapat membiarkan tujuan perubahan yang Anda ciptakan. Jika hubungan kerja sebelumnya dengan manajer atau promotor ide negatif, penolakan dapat terjadi. Ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kurangnya informasi tentang peristiwa masa depan. Ini mewakili ketakutan akan hal yang tidak diketahui. 4. Penilaian dan tujuan yang berbeda. Alasan lain penolakan terhadap perubahan adalah karakter orang yang akan dipengaruhi oleh perubahan inovasi dapat menilai situasi secara berbeda dari manajer promotor ide baru. Create a sense of urgency. Banyak orang tidak mau berubah kecuali mereka merasakan krisis yang mampu menurunkan resistensi. Apply force field analysis. Salah satu pendekatan efektif untuk mengatasi resistensi dan menerapkan perubahan disebut analisis medan kekuatan. Analisis force field tumbuh dari karya Kurt Lewin yang mengusulkan bahwa perubahan adalah hasil dari persaingan antara kekuatan pendorong dan penahan. Use implementation tactic. Pendekatan lain untuk menerapkan perubahan adalah dengan menggunakan taktik khusus untuk mengatasi perlawanan dan lebih lancar menerapkan perubahan ke dalam tindakan. Para peneliti telah mempelajari berbagai metode menghadapi perlawanan terhadap perubahan. 5 taktik berikut yang dirangkum dalam exhibit telah terbukti berhasil, yaitu dukungan manajemen puncak, 2. Komunikasi dan pendidikan, 3. Partisipasi, perundingan, serta paksaan. Chapter 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke 12 sub 1, yaitu ada the strategic role of HRM is to drive organizational performance. Jadi, manajer di seluruh dunia sering menyebut human capital atau sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam mempertahankan kesuksesan kompetitif yang mencerminkan peran penting dalam mengelola bakat. Talent manajemen telah muncul sebagai topik utama yang menjadi perhatian tidak hanya bagi manajer sumber daya manusia, tetapi juga bagi semua manajer yang mencari cara untuk menjaga organisasi mereka tetap berkembang dalam lingkungan persaingan yang cepat berubah di awal abad ke-21. Modal manusia mengacu pada nilai ekonomi dari gabungan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Modal manusia menempati peringkat lebih tinggi dari aset seperti teknologi, sumber daya fisik, dan akses bahan baku. Oke, next. Masuk ke 12.1a. The strategic approach. Departemen Sumber Daya Manusia terbaik tidak hanya mendukung tujuan strategis, tetapi juga secara aktif mengejar rencana terpadu yang berkelanjutan untuk memajukan kinerja organisasi. Penelitian telah menemukan bahwa HRM yang efektif dan penyelarasan strategi SDM dengan arah strategis organisasi memiliki dampak positif pada kinerja, termasuk produktivitas karyawan yang lebih tinggi dan hasil keuangan yang lebih kuat. Next slide. Jadi ada presentase CEO yang melaporkan faktor-faktor ini sebagai hal yang penting untuk kesuksesan kompetitif, yaitu ada human capital di 71%, customer relationship 66%, dan product and service innovation ada di 52%. Jadi mempekerjakan dan mempertahankan karyawan berkualitas tinggi dengan keterampilan yang tepat adalah salah satu masalah paling mendesak bagi organisasi saat ini. Pendekatan strategis untuk HRM
mengakui 3 elemen kunci. Pertama, semua manajer terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kedua, karyawan dipandang sebagai aset. Tidak ada strategi yang ditetapkan secara efektif tanpa orang yang tepat untuk menjalankannya. Karyawan bukan bangunan dan mesin, memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Ketiga, HRM adalah proses pencocokan, mengintegrasi strategis, dan tujuan organisasi dengan pendekatan yang benar dan untuk mengelola sumber daya manusia. Beberapa isu strategis saat ini yang menjadi perhatian khusus pada para manajer adalah sebagai berikut. Itu pertama, mempekerjakan orang yang tepat untuk menjadi lebih kompetitif secara global. Kedua, ada mempekerjakan orang yang tepat untuk meningkatkan kualitas, inovasi, dan layanan pelanggan. Ketiga, mengetahui orang yang tepat untuk diperhatikan setelah merger, akuisisi, atau perampingan. Keempat, ada mempekerjakan orang yang tepat untuk menetapkan teknologi informasi atau TI baru untuk bisnis seluler. Semua keputusan strategis ini menentukan kebutuhan perusahaan atau akan keterampilan dan karyawan. Kegiatan dan tujuan human resource management tidak terjadi di dalam ruang hampa, tetapi dalam konteks isu dan faktor mempengaruhi sebuah organisasi seperti globalisasi, perubahan teknologi, kebutuhan akan inovasi yang cepat, perubahan cepat di pasar dan lingkungan eksternal, tren masyarakat, peraturan pemerintah, dan perubahan budaya, struktur, strategi, dan tujuan organisasi. 3 kegiatan human resource management luas yang diuraikan dalam tampilan 1222 adalah find the right people atau menemukan orang yang tepat, maintain effective workforce atau mengelola bakat sehingga orang mencapai potensi mereka, dan manage talent atau mempertahankan tenaga kerja dalam jangka panjang. Oke, kita masuk ke dalam 12.1b. Yaitu building human capital to drive performance. Human Resource Management atau HRM mengacu pada desain dan penerapan sistem formal untuk memastikan penggunaan bakat manusia yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk membangun sumber daya manusia, Human Resource Management mengembangkan strategi untuk menemukan orang-orang terbaik, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dengan program pelatihan dan peluang untuk pengembangan pribadi dan profesional, dan memberi penghargaan yang tepat kepada orang-orang atas kontribusi mereka kepada organisasi. Human Capital juga mengacu pada nilai ekonomi dari gabungan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Idenya adalah menunjukkan bagaimana investasi dalam modal manusia berkontribusi pada kinerja organisasi yang lebih kuat dan hasil keuangan yang lebih baik. Kerangka kerja dimulai di bawah level 3 dengan menilai proses internal seperti pencernaan tenaga kerja, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan lain sebagainya. Manajer menggunakan aktivitas ini untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang mendorong kinerja yang lebih tinggi di bidang utama seperti inovasi atau layanan pelanggan di level 2, perbaikan di area kinerja untuk pada gilirannya mengarah pada peningkatan hasil bisnis di level 1. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu masuk ke 12.2, yaitu dampak legislasi federal terhadap SDM. Yaitu, manajer sumber daya manusia harus memahami dan menetapkan berbagai undang-undang federal yang melarang diskriminasi, menetapkan standar keselamatan, atau mengharuskan organisasi untuk memberikan manfaat tertentu. Lingkungan hukum dan peraturan terus berubah, dan manajer sumber daya manusia harus tetap berada di atas masalah yang mungkin memiliki konsekuensi hukum. Lalu di 12.1, inti dari undang-undangan tersebut adalah menghentikan praktik-praktik diskriminatif yang tidak adil bagi kelompok-kelompok tertentu dan untuk menentukan lembaga penegakan hukum tersebut. Next slide. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Next slide. Dan perundangan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu 1. Discrimination atau diskriminasi, yang berarti membuat
keputusan perekrutan dan promosi berdasarkan kriteria yang tidak relevan dengan pekerjaan. Kedua, ada affirmative action atau langkah afirmatif, yaitu mengharuskan karyawan mengambil langkah-langkah positif untuk tidak menjamin kesempatan kerja yang sama bagi orang-orang dalam kelompok yang dilindungi. Ketiga, ada equivalent employment opportunity communication atau bisa disingkat dengan AAOC, yaitu yang dibuat oleh Undang-Undang Hak Sipil pada tahun 1964 untuk memulai penyelidikan sebagai tanggapan atas keluhan tentang diskriminasi. Ketika diskriminasi ditentukan, solusi termasuk memberikan pembayaran kembali dan mengambil tindakan afirmatif. Next slide. Matching social contract. The end of lifetime employment, akhir kerja seumur hidup. Dalam kontrak sosial antara organisasi dan karyawan dapat memberikan kontribusi kemampuan, pendidikan, loyalitas, komitmen, dan mengharapkan imbalan bahwa perusahaan akan memberikan upah dan tunjangan pekerjaan, kemajuan, dan pelatihan di seluruh kehidupan kerja karyawan tersebut. The end of lifetime employment. Daftar yang terdapat di papan buletin perusahaan yang sedang mengalami restrukturisasi besar-besaran. 1. Kami tidak bisa menjanjikan berapa lama kami akan berbisnis. 2. Kami tidak bisa menjanjikan bahwa kami tidak akan diakuisisi. 3. Kami tidak bisa menjanjikan bahwa akan ada ruang untuk promosi. 4. Kami tidak bisa menjanjikan pekerjaan Anda akan tetap ada saat Anda mencapai usia pensiun. 5. Kami tidak dapat menjanjikan bahwa uang Anda akan tersedia untuk pensiun. Daftar pandangan negatif, tetapi terdapat aspek positif. Pada perusahaan, yang pertama mengharapkan karyawan dapat mengambil kendali atas karir mereka sendiri. Pandangan kedua, dalam organisasi yang sukses, manajer dan karyawan bekerja sama untuk secara aktif menciptakan peluang yang memenuhi kebutuhan organisasi. Pandangan ketiga, pada perusahaan memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemajuan pekerja. Pandangan pada karyawan membantu perusahaan menjadi lebih mudah beradaptasi. Inovatif HR praktek SDM inovatif. Bidang SDM terus berubah. Beberapa masalah SDM yang penting saat ini adalah perusahaan butuh untuk mendapatkan bakat, rekrutan, branding, perusahaan sebagai perusahaan pilihan, rekrutan jalur cepat. Praktek SDM inovatif. Karyawan pada kontrak baru, ketenaga kerjaan, tanggung jawab pribadi. Mitra dalam peningkatan bisnis. 3. Pembelajaran pengembangan keterampilan. 4. Peluang pengembangan kreatif. 5. Langkah karir lateral insentif, kompensasi. 6. Tugas yang menantang. 7. Informasi dan sumber daya, keputusan membuat otoritas kontrak lama. Keamanan kerja, sebuah strategi musim, pengetahuan, program pelatihan standar, paket kompensasi tradisional, pekerjaan rutin, informasi terbatas, dan otoritas. Perekrutan buta, yaitu memfokuskan manajer pada keterampilan kerja pelamar dan kebutuhan organisasi. Memberi merek perusahaan sebagai pemberi kerja pilihan. Membuat organisasi tampak seperti tempat yang sangat diinginkan untuk bekerja. Perekrutan jalur cepat. Beberapa manajer bereksperimen dengan pendekatan jalur cepat, mengisi pekerjaan terbuka dalam hitungan hari atau bahkan jam. Mengakuisisi perusahaan rintisan untuk mendapatkan bakat dengan minat yang sama. Rekrut
kerja telah menjadi umum di dunia teknologi, yaitu Facebook, Google, Yahoo, dan Salesforce.com. Membeli perusahaan rintisan tahap awal seringkali buru-buru turun hanya untuk mendapatkan bakat teknik mereka. Finding the right people. 3 tujuan umum HRM. Menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang aktif serta efektif. Langkah dalam menemukan orang yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia, di mana para manajer atau profesional HRM memprediksi kebutuhan karyawan baru berdasarkan jenis-jenis ilmu yang ada. 2. Menggunakan prosedur rekrutmen untuk berkomunikasi dengan pelamar potensial. 3. Memilih dari pelamar orang-orang yang diyakini sebagai kontributor potensial terbaik untuk organisasi. Terakhir, pekerja baru dapat bergabung dalam organisasi. Perencanaan sumber daya manusia. Peramalan kebutuhan SDM dan pencocokan seseorang dalam pekerjaan di suatu organisasi. Perekrutan. Kegiatan atau praktik yang disebut sebagai akuisisi bakat. 1. Analisis pekerjaan. Mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang tugas utama. 2. Pratinjau pekerjaan yang realistis. Memberi pelamar sebuah informasi yang relevan dan realistis, positif dan negatif tentang pekerjaan dan organisasi. 3. Media sosial. Memberikan perekrut dengan sejumlah besar data seperti pengalaman kerja, keterampilan, sertifikasi, prestasi, koneksi, serta pendidikan. 4. Magang. Melihat kesempatan apakah karir tertentu menarik dan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga di bidang tertentu. Selecting atau pemilihan. Dalam proses seleksi, pengusaha menilai karakteristik pelamar dalam upaya untuk menentukan kecocokan antara pekerjaan dan karakteristik pelamar. Perangkat seleksi yang paling sering digunakan adalah formulir lamaran, wawancara, dan tes kerja. Secara umum, semakin besar persyaratan keterampilan dan tuntutan kerja dari suatu posisi terbuka, semakin besar jumlah dan variasi alat seleksi yang akan digunakan organisasi. Formulir aplikasi. Formulir aplikasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pendidikan pelamar, pengalaman kerja sebelumnya, dan karakteristik latar belakang lainnya. Pemilihan yang kedua yaitu wawancara. Wawancara terstruktur, wawancara tak langsung, wawancara panel, wawancara ekstrim, tes pekerjaan. Oke, masuk ke 12.5 yaitu developing talent atau mengembangkan bakat. Training dan development atau pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan merupakan upaya terencana oleh organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan tentang keterampilan dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan, tetapi tidak semua pelatihan dan efektifnya dalam menjaga karyawan tetap termotivasi dan produktif. Lalu, pengembangan adalah mengerjakan keterampilan yang lebih luas untuk mempersiapkan mereka bertanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan masa depan. Sedangkan pelatihan adalah pengajaran kepada orang-orang bagaimana melakukan tugas-tugas yang berkait dengan pekerjaan. Next slide. Lalu ada perform appraisal atau penilaian kinerja yang terbagi menjadi 2, yaitu ada 360 degree feedback dan yang kedua ada Foreman Review Ranking System. Yang 360 ini adalah sebuah proses yang menggunakan banyak penilaian, termasuk penilaian diri, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan, serta memandu perkembangan karyawan. Yang kedua ada Performance Review Ranking System, sistem peringkat paksa
atau mengevaluasi karyawan dengan mengadu domba mereka satu sama lain. Seperti yang paling umum digunakan, sistem ini memberikan peringkat karyawan menurut kinerja relatif mereka. Lalu ada juga performance evaluation efforts, yaitu kesalahan evaluasi kerja yang terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada stereotip, yaitu yang terjadi ketika penilaian menetapkan seorang karyawan ke dalam kelas atau kategori berdasarkan satu atau beberapa sifat atau karakteristik. Yang kedua ada halo effect, di mana seseorang manajer memberikan karyawan penilaian yang sama pada semua dimensi. Next slide, yaitu cara mengatasi. Salah satu cara pendekatan atau mengatasi masalah evaluasi kinerja adalah dengan menggunakan teknik penilaian berbasis perilaku, yaitu Behaviorally Rating Scale atau BRSE. Skala penilaian berlabuh perilaku dikembangkan dari insiden kritis dan dikaitkan dengan kinerja pekerja. Lalu kita masuk lagi ke 12.6, yaitu Maintaining an Effective Workplace atau mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Yang pertama tentu aja ada rewards atau memberi penghargaan kepada mereka. Istilah kompetensi ini mengacu pada semua pembayaran moneter dan semua orang atau komoditas yang digunakan sebagai pengganti uang untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Contohnya yaitu ada wage and salary system, sistem upah dan gaji. Sistem pembayaran adalah pendekatan yang paling umum untuk kompensasi karyawan. Adalah gaji berdasarkan pekerjaan yang berarti menghubungkan kompensasi dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan karyawan. Kedua ada compensation equity atau ekuitas kompensasi, yaitu evaluasi pekerjaan mengacu pada proses menentukan nilai atau nilai pekerjaan dalam suatu organisasi melalui pemeriksaan isi pekerjaan. Yang ketiga ada pay for perform atau membayar untuk kinerja. Bayar untuk kinerja juga disebut pembayaran insentif, yang berarti mengikat setidaknya sebagian dari kompetensi untuk upaya dan kinerja karyawan. Next slide. Ada benefit atau manfaat atau keuntungan. Organisasi diwajibkan oleh hukum untuk memberikan beberapa manfaat, seperti jaminan sosial, kompensasi pengangguran, dan kompensasi pekerjaan. Jenis manfaat lainnya seperti liburan, dan hal-hal seperti pusat kebugaran di tempat bekerja atau pengganti biaya pendidikan yang tidak diwajibkan oleh hukum dan disediakan oleh organisasi untuk mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Lalu next slide, yang terakhir ada termination atau pemberhentian. Terlepas dari upah terbaik, manajemen organisasi akan kehilangan karyawan. Beberapa akan pensiun, yang lain akan berangkat secara sukarela atau untuk pekerjaan lain, seperti mengundurkan diri dari pekerjaan yang sebelumnya, dan yang lain akan dipaksa keluar melalui merger atau pemotongan atau karena kinerja yang buruk, atau yang lebih spesifik yang sering kita dengar yaitu dipecat. Nilai pemutusan hubungan kerja untuk mempertahankan tenaga kerja yang efektif ada dua. Pertama, karyawan yang berkinerja untuk yang buruk dapat diberhentikan. Kedua, manajer dapat menggunakan wawancara keluar sebagai alat HRM yang berharga, terlepas dari apakah karyawan tersebut keluar secara sukarela atau dipaksa keluar. Wawancara keluar adalah wawancara yang dilakukan dengan karyawan yang keluar untuk menentukan mengapa mereka ditinggalkan oleh perusahaan. Next slide. Oke, terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok 6 yang dibawakan oleh teman saya Aurel, Ria, dan saya sendiri Firanda. Lebih dan kurang atau ada salah kata, kami bertiga mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.